siang yang cerah di taman kampus. Beberapa mahasiswa terlihat asik berbincang santai. Menikmati jeda dari rutinitas perkuliahan. Topik obrolan mereka kali ini sedikit berbeda, membawa mereka menjelajahi kebudayaan Nusantara melalui alunan nada dan bentuk alat musik tradisional. Aduh, udah jam berapa ini ya? Kok mereka belum datang sih? Sabar, bentar lagi mereka datang kok. Itu dia. Lalu dua mahasiswa datang untuk menghampiri teman-temannya yang sudah duluan. Capek deh. Akhirnya ada istirahat juga. Tadi tuh pusing loh mikirin tugas kewarganegaraan. Aku juga capek, tapi seru juga sih tadi pas bahas tentang keberagaman di setiap daerah. Jadi mikir ternyata banyak juga ya hal-hal menarik di dunia ini. Bener banget Nur, aku jadi kepikiran sama alat musik tradisional kita. Pasti berbeda-beda kan setiap daerahnya. Wah, topik menarik nih. Aku jadi ingat alat musik di daerah tuh deh. Aku juga, pasti beda-beda banget nih. Yuk cerita dong, dari siapa dulu nih? Benar juga ya. Nah, gimana kalau kita cerita satu persatu? Gimana kalau dari Ismul dulu? Tadi kan Ismul membahas tentang keberagaman kan? Oke deh, kalau gitu dari daerahku ya. Di daerah Madura tuh ada yang namanya saronen. Nah, itu alat musik yang sering digunakan sama suku Madura. Saronen, saya nggak pernah dengar. Bentuknya unik loh guys. Coba lihat. Dia tuh berbentuk kerucut, terus dia juga bisa digunakan untuk alat komunikasi. Alat komunikasi? Kok bisa? Iya, mungkin untuk ngumpulin orang-orang untuk ngasih tanda gitu. Terus sering berkembangnya zaman kan. Jadi saronen ini dibuat untuk acara orkes gitu. Terus misalnya kayak akrapan sapi atau acara-acara adat istiadat Madura. Terus suaranya itu bikin suasana jadi megah banget. Wah keren, dari alat komunikasi jadi alat musik mengiring acara musik. Kalau di daerahku sih Melayu Sambas, nama alat musiknya tahar. Tahar itu semacam gendang ya? Betul Nol, kayak gini nih. Bentuknya gendang bundar, kulitnya di permukaan lebih lebar. Tahar ini juga punya peran penting. Dipakai buat apa, Tas? Tahar ini sering banget digunakan berbagai acara keagamaan, terutama kegiatan keagamaan Islam. Terus juga dipakai dalam kesenian seperti rada tokoh. Jadi suaranya itu erat banget sama nuansa religius dan tradisi di sana. Ada lagi yang fungsinya, kalau di tempat aku tuh daerahnya khususnya Dayak Kebahan itu ada alat musik yang namanya tawak dan kedede. Terus tawak dan kedede ini kedengaran fungsinya sangat mistis sih. Hah? Tawang dan kedede? Itu alat musik apa sih Fer? Aduh, nanti ya Esther ya aku jawab. Ini panas banget, kita ngadep kesana aja yuk. Ayo. Let's go. Lanjut, Fer. Oke. Nah, untuk musik kedede sendiri bentuknya seperti ini. Dia tuh kayak terbuat dari bambu dan dari labu gitu. Terus kalau untuk gong sendiri sih, tawak itu sama seperti gong pada umumnya. Tapi yang menjadi beda itu adalah kegunaannya pada daerah kemudian di tempat kami gitu. Kalau untuk gong sendiri atau tawak itu biasanya kan digunakan untuk kayak adat istiadat kayak
penerimaan tamu atau kayak orang meninggal gitu kan. Tapi yang ada yang lebih kayak mistisnya gitu, ada mistisnya. Itu tuh di tempat kami itu ada yang namanya gerhana bulan. Nah di tempat kami itu manggilnya tuh bulan Nyabon. Masyarakat di setempat kami itu mempercayai bahwa bulan Nyabon itu akibatnya itu karena ada naga yang menyerang bulan. Nah, ini adalah contoh bunyi gong akan dibunyikan saat gerhana bulan dan bertujuan untuk naga mengeluarkan bulan dari mulutnya. Untuk musik kedede itu sendiri itu nggak ada yang kayak mistis-mistisnya banget sih. Itu cuma kayak digunakan untuk pengiringan orang nyanyi gitu. Tapi bahasanya tuh kayak zaman dahulu gitu. Serius? Iya, Mistis banget ya? itulah. Beda banget ya sama di daerahku. Kalau di daerahku Dayak Tomun, Kalimantan Tengah, ada alat musik namanya garantung. Garantung itu gong juga ya? Iya Nul, semacam gong besar. Garantung juga memiliki fungsi ritual dan sosial. Dulu garantung dipakai buat ngasih tahu warga kalau misalnya ada pesta atau acara di salah satu keluarga atau dari satu kampung ke kampung lain. Suaranya nyaring banget dan bisa kedengaran jauh banget. Oh, jadi semacam kayak pengumuman gitu ya, Klar? Betul Loisa. Selain itu, hampir di setiap upacara ritual Dayak Tomun, garantung ini dijadikan alat musik yang dominan dipakai buat ngiring balian atau dukun waktu mereka menari atau buat ngumpulin masyarakat. Wah, ternyata keren banget ya alat musik garantung. Aku baru tahu loh ternyata alat musik garantung itu biasanya digunakan untuk alat komunikasi, terus itu juga untuk alat musik ritual penting gitu. Nah, di daerahku, di daerah Sanggau, ada juga alat musiknya, namanya alat musik tobong. Nah, ini alat musik tobong. Alat musik tobong ini biasanya digunakan pas ada kegiatan adat istiadat, terus itu juga biasanya digunakan untuk tari-menari pas penyambutan tamu. Nah, walaupun alat musik tobong ini nggak sekas dengan alat musik garantung, tapi kegunaan dan kelestariannya juga sama dengan alat musik garantung dan alat musik daerah lainnya. Nah, kalau dari daerah Serawai, khususnya daerah Udanung, kami punya alat musik tradisional namanya sarakanong. Nah, sarakanong ini digunakan seperti dalam acara-acara adat seperti biasanya, seperti pernikahan, terus nari, dan juga ada untuk upacara daro. Wah, sarakanong, bentuknya kayak gimana Loisa? Nah, tas bentuknya seperti ini. Nah, tas intinya setiap alat musik ini sekecil apapun punya cerita dan fungsinya sendiri buat masyarakatnya. Iya, benar banget. Jadi dari saronen yang meriah buat untuk arang-arakan, terus ada tahar untuk acara keagamaan, terus ada tawa dan kedede buat ritual sakral. Terus ada garantung nih buat ngumpulin orang-orang mengiringi baliat. Terus sampai alat musik di Sanggau dan ada sarakanong di Serawai. Semuanya nunjukin betapa kayanya Indonesia. Ini tuh kita cuma ngomongin tentang alat musiknya, belum lagi kita ngomongin tentang tariannya, pakaian adat, rumah adat, dan kulinernya. Makanya penting banget buat kita sebagai generasi muda tahu dan ikut melestarikannya. Jangan sampai kekayaan ini hilang di telan zaman. Setuju, Klar. Nah, jadi diskusi kayak gini tuh seru banget. Jadi kita bisa tahu kebudayaan dan keberagaman budaya kita.